الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ويا عباد الله اتقوا الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan waktu membersamai kita dalam kehidupan ini agar kita sebagai hamba Allah terus-menerus menjadikan diri kita dan apa yang kita yakini tentang keberadaan Allah sebagai ilah, sebagai malik, sebagai Rabb bi kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kita persaksikan ya, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, la ma'budu illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Telah usai Ramadan, Syawal, kemudian pertemuan kita dengan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah pada bulan yang lalu, dan kita sampai hari ini masukkan dalam bulan Muharram, dan secara angka bertambah dari 1444 Hijriah menjadi 1445 Hijriah. Mungkin di sebagian kita pergantian waktu ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Namun dalam Islam tidak ada sesuatu yang biasa-biasa saja. Semua bisa bernilai, bahkan menjadi luar biasa. Karena Allah menciptakan waktu ini dengan sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Allah menggunakan waw qasam, menyumpah. Sehingga waktu ini menjadi satu rangkaian kehidupan bagi manusia yang di dalamnya digunakan untuk menjadi jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari sesuatu puncak dari akhir kehidupan yang adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sejatinya mereka-mereka yang akan mendapatkan kemenangan, mereka-mereka yang akan mendapatkan keberuntungan. Dan hijrah dalam satu momen Muharram, ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan bahwasanya peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari Makkah menuju Yathrib, Madinah kala itu, menjadi sebuah momentum perubahan, intiqalnya Rasulullah SAW, berpindahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Yathrib ke Madinah saat itu menjadi sebuah momentum ketaatan. Rasulullah tidak melarikan diri dari dakwah, tapi dengan sami'na wa ata'na, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala
firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mereka berhijrah wa hajaru wa jahadu, dan mereka berjihad bersungguh-sungguh fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengharapkan karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu adalah orang-orang yang terus-menerus mengharapkan kasih sayang Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jamaah Allah, di kesempatan sidang Jumat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk, marilah kita jadikan kesempatan pada siang hari ini sebagai sarana muhasabah. Momentum masuknya satu Muharram di awal ini kita rasakan adalah momentum untuk kita melaksanakan hijrah. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab beliau Ar-Risalah At-Tabukiyah ya, membagi hijrah itu dalam dua hal. Yang pertama, hijrah al-jismi. Yang berhijrah ini jismi, badannya berpindah, intiqal dari satu titik ke titik yang lain, dari tempat yang tidak nyaman menjadi nyaman, dalam artian tempat yang nyaman untuk beribadah. Mungkin di tempat yang lama itu dimusuhi, ya, dimintakan dia untuk berhijrah. Yang kedua adalah hijratul qalb, hijrah hatinya, yang mungkin hari ini lebih banyak di antara kita berada dalam situasi yang seperti ini. Kalaulah kemudian kita buat leveling hijrah kita, peringkat hijrah kita, mungkin kebanyakan level kita adalah level individu, melakukan islah, melakukan perbaikan. Dalam kemudian ketika kita melakukan muhasabah, maka kita dapati diri kita perlu baik diri, memperbaiki diri. Pastilah kita akan memiliki sederet keinginan menjadi hamba Allah yang baik, menjadi seorang ayah yang baik, menjadi suami yang baik. Kita juga ingin menghendaki, kita ingin mendapatkan pemimpin yang ada di sekitar kita baik. Pak RT-nya ini orang yang soleh, Pak RW-nya ini juga orang yang soleh, yang taat, Pak Lurahnya orang yang soleh juga, Pak Camatnya orang yang baik, Pak Bupatinya Pak Sidoarjo orang yang baik, hingga kemudian gubernur, para menterinya, termasuk pimpinan para menteri adalah orang-orang yang baik. Kita ingin para aparatur keamanan ini mereka adalah orang-orang yang baik. Kita ingin juga aparatur TNI adalah orang-orang yang baik. Kita ingin semua ada di sekitar kita ini adalah orang-orang yang baik. Namun fakta belum kita dapatkan. Maka hijrah itu adalah perubahan. Hijrah itu adalah harokah, bergerak. Momentum hijrah ini adalah memindahkan, melakukan perubahan di dalam aktivitas kehidupan kita dari kegiatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menuju sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kapasitas ketaatan kita pun harus ditingkatkan menjadi lebih baik, dan lebih baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak menguji siapa di antara kita yang memiliki kualitas amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semua keinginan baik itu, menjadi diri yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi pimpinan yang baik, bahkan menjadi anggota yang baik dalam sebuah komunitas, tidak akan pernah terjadi. Negeri ini tidak akan pernah terjadi sebuah perubahan jika tidak ada aktor-aktor yang menghantarkan kepada perubahan itu sendiri. Perubahan itu tidak kemudian cukup orang itu berdiam diri menunggu, ya, perubahan itu akan terjadi. Mari kita lihat apa yang Allah takdirkan dengan diutusnya para nabi dan para rasul dari kalangan manusia. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang terpilih, sekaligus beliau-beliau, para nabi dan para rasul itu memilih juga ketika Allah menjadikan beliau-beliau itu, para nabi dan para rasul itu, sebagai aktor penggerak perubahan. Umat ini harus dirubah. Tidak ada perubahan ketika kita berdiam diri, berlama-lama memegang tasbih, berzikir, ya kan, berharap perubahan itu akan terjadi. Wallahi tidak terjadi. Al-Quran menggambarkan bagaimana 25 para nabi dan para rasul yang disebutkan dalam Al-Quran adalah aktor-aktor perubahan, para penggerak. Mereka adalah, beliau-beliau itu adalah fa'il, pelaku sejarah terjadinya perubahan di tengah-tengah peradaban manusia agar mereka tidak jatuh dalam kejahiliahan mereka. Maka disebut zaman jahiliyah. Bukan berarti mereka tidak pintar, bukan berarti mereka itu karena tidak sekolah di zaman itu terus dikatakan jahil dalam makna bodoh, tidak. Tapi bodoh dan jauh dari mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian diutus para nabi dan para rasul untuk menyampaikan petunjuk kepada mereka hingga mereka mengenal siapa Rabb, siapa Ilah, siapa yang berhak, siapa raja dari segala raja, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah rahmatullah, mari kita beranjak dari level hijrah individu ini menjadi levelnya hijrah secara komunitas. Kita berharap hijrah kita ini juga TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, agar kita dapati pemimpin yang memimpin negeri ini hingga negeri ini masuk menjadi negeri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri gambaran yang kita impikan akan terjadi sebuah perubahan, kesejahteraan, kebaikan, diliputi dengan ketakwaan dan ketaatan yang semata-mata mereka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin fis samai. Oleh karena itu, para jamaah rahmatullah, misi kita hari ini adalah membawa perubahan, dan kita berangkat dari diri kita. Tapi jangan cukup pada satu titik itu kita mencukupkan diri dan kita berhenti di situ, merasa kemudian telah melakukan banyak kebaikan, sementara banyak orang pun berharap kita menjadi energi yang saling merekatkan. Ada magnetisme, ada kerekatan yang kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna. Maka kekuatan ukhuwah yang dilandasi dengan akidah tauhid yang lurus itulah yang menjadikan keridhaan Allah diberikan atas umatnya Rasulullah Muhammad SAW ini menjadi umat yang terbaik. Di titik ketika Rasulullah Muhammad SAW berhijrah di Madinah, dan kemudian Allah mudahkan semuanya untuk Rasulullah SAW, Islam menyebar di Yasrib. Sambutan
luar biasa dari penduduk Yasrib. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Dari situlah kemudian muncul titik-titik cahaya di setiap rumah, yang kemudian Allah jadikan hati-hati mereka itu luluh, terbuka menerima dakwah Rasulullah SAW. Apakah, pertanyaannya, tiba-tiba penduduk Madinah itu kemudian berubah menjadi lebih baik? Tentu jawabannya tidak. Rasulullah telah mengutus sahabat dalam jajaran terbaik untuk menyampaikan Islam. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu membuka pintu-pintu kepada tokoh-tokoh masyarakat Yasrib dan para pemuka Yasrib pada waktu itu, sehingga kemudian mereka sampai tentang Islam. Disambut kemudian hijrahnya Rasulullah SAW menambah kekuatan semakin berlipat ganda dan Islam mulai berkembang. Maka dalam konteks kekinian, kita sudah sebagian besar, ya, bahkan di dunia ini negara muslim terbesar adalah Indonesia. Dalam sekup Jawa Timur, Jawa bagian dari Indonesia ini, kita ada di sini. Kita tidak sebagaimana Rasulullah di zaman Rasulullah yang kemudian harus satu-satu mengetuk pintu untuk kemudian menyampaikan Islam. Hari ini banyak umat muslim. Namun apa yang terjadi hari ini para jamaah Allah? Ketika peradaban manusia itu tidak diatur dengan aturan Islam, maka yang terjadi adalah kerusakan. Hari ini peradaban yang memimpin dunia itu ada dua selain Islam. Islam, kapitalis, sosialis, komunis. Tiga peradaban raksasa besar inilah yang sedang hari ini terus kemudian memperebutkan kekuasaan, dalam artian mereka hendak memimpin manusia itu sesuai dengan apa yang mereka yakini. Hari ini Islam belum memimpin. Betul, 2023 ini jamaah haji yang terbanyak dalam catatan menurut para peneliti. Tapi apakah sudah terjadi perubahan? Apakah kemudian hari ini umat Islam bisa hadir menjadi problem solver terhadap persoalan umat Islam? Belum. Karena kapitalis, karena oligarki, karena penguasaan semua aspek-aspek di semua bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, keamanan dalam cengkraman ideologi kapitalis. Dari ujung timur Papua kita memiliki Freeport. Siapa yang menguasai Freeport? Padahal itu ibaratnya rumah kita, punya emas kita, tapi dikuras habis oleh para penjajah. Maka jawaban perubahan itu tidak mungkin kita mengambil kapitalisme dan sosialis komunis sebagai bagian dari perubahan ini. Maka tidak ada pintu keluar, ya, one stop solution. Satu-satunya solusi itu adalah kembali kepada Islam. Hijrah kembali kita, rujuk lagi kita kembali kepada Islam secara kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Karena kita ingin menghindari yang baik-baik. Dan kebaikan itu tidak mungkin Allah ridhoi di jalan yang kemudian Allah juga tidak ridhoi. Bagaimana kapitalis kemudian diambil dan diyakini dengan anak pinaknya demokrasi, nasionalisme, liberalisme sebagai anak-anaknya kapitalis itu, sehingga muncullah orang-orang yang disebut dengan oligarki. Segelintir orang saja yang bisa menguasai kekayaan Indonesia ini. Para jamaah Allah, Islam itu adalah sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, din, agama yang diridhoinya, dijadikan ini sebagai bagian yang akan menghantarkan jalan Allah meridhoi kita secara individu, komunal, bahkan lebih besar dalam aspek bernegara. Maka esensi hijrah kita hari ini adalah melakukan perubahan. Yang kedua, mau menjadi agen perubahan. Artinya apa? Menyampaikan Islam, dakwahkan Islam.
Sampaikan hanya dengan Islam saja kita ini akan mendapatkan solusi terhadap semua persoalan, tidak dengan jalan yang lain. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan bagi kita. Satu persatu mari kita rapikan barisan kita. Ibarat kita ini sebuah, ya katakanlah piring dari marmer yang sudah dilempar dari atas, jatuh berkeping-keping. Maka Allah perintahkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mari kita berpegang teguh pada tali agama Allah. Apa yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan tali agama Allah itu? Yang pasti memproklamirkan tauhid kita ini harus satu sama, gak boleh beda. Kalau tauhidnya sama, betul menyembah Allah, maka tidak menjadikan aturan-aturan yang lain yang datangnya selain dari Allah itu mengatur kehidupannya. Karena itu sama saja mendatangkan sesuatu yang lain di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu diyakini, waspadalah. Bisa jadi itu tindakan kesyirikan. Ada aturan yang lebih baik dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada aturan yang lebih baik dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mereka lebih yakin ideologi orang-orang kafir itu menyelesaikan persoalan umat. Padahal umat ini telah dijadikan jalan yang terbaik, umat yang terbaik, agama yang terbaik, dibawa oleh Rasul yang terbaik, didatangkan dengan kitab yang terbaik, ditempatkan di tempat yang terbaik, yaitu jannah sebagai tempat asal kita semuanya ini, para jamaah. Oleh karena itu, mari kita renungi bersama. Dari sisi manapun kita akan merekatkan diri kita sehingga magnetisme umat ini semakin lama semakin kuat dengan bangkit dan sadarnya hanya menjadikan Islam bagian dari solusi atas semua persoalan keumatan ini. Dan ingat, Islam bukan agama yang egois. Islam datang sebagai agama yang akan menghantarkan rahmatan lil alamin. Kita harus yakin. Kita harus yakin. Nggak boleh lirik kanan kiri. Kok orang-orang sebelum ada yang lebih baik kita. Ini solusi yang terbaik. Mungkin timbul pertanyaan karena terlalu lamanya kita dijajah oleh Belanda secara fisik maupun pemikiran. Hari ini pun masih ada ya orang-orang yang tertinggal menetapkan di atas keyakinan pemimpin. Mana mungkin kita bisa bangkit? Korupsi merajalela, hukum tidak adil, kekuasaan yang tidak imbang. Kita yakin, wallahi kita punya Allah. Kita punya Allah. Tidak ada yang tidak bisa berubah. Memang roda perputaran ini seperti roda yang berputar. Ketika kejahatan, keburukan sedang memimpin, tapi yakinlah, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Namun pertanyaannya, di mana kita saat itu? Apakah menjadi penonton? Apakah menjadi komentator? Ataukah kita yang memang menjadi agen perubahan yang kemudian Allah sebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang memiliki perkataan yang terbaik? Mereka orang yang menyeru di jalan Allah dalam bentuk misalkan mengajak sholat ke masjid Muhajirin ini, mengajak ngaji terjemah Al-Quran, menghadirkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan nama masjid ini, Muhajirin. Orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang ingin yarju rahmat Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, bukan mengharapkan serpihan-serpihan dunia, bukan mengharapkan kemudian pujian-pujian manusia. Rahmat Allah, karunia Allah yang mampu menghadirkan ketenangan, yang mampu menghadirkan kesenangan, dan yang mampu menghadirkan kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersama kita pikirkan dari titik mana kita berangkat untuk menjadi bagian
yang layak untuk menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan umat ini segera rekam, segera sadar, segera paham, agar kemudian persoalan-persoalan itu terurai satu persatu. Didatangkan sultanan nasir, pemimpin yang menolong, pemimpin yang takut pada Allah, pemimpin yang menjadikan apa-apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya itu dihadirkan dalam kepemimpinannya. Pemimpin yang menghantarkan negeri ini agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu sebagai pengingat untuk kita semuanya di momen Muharram ini, di momen hijrah kita ini, agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian orang-orang yang melakukan perubahan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para jamaah rahmatullah, hidup adalah pilihan. Hidup tidak akan pernah berulang, jam pun tidak akan pernah mundur. Maka saatnya kita pilihkan diri kita dengan kesadaran di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan sepenuh hati kita bermohon kepada Allah agar kita diberikan petunjuk yang benar sesuai dengan apa yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di titik kesadaran ini Allah mengalirkan energi-energi kebaikan. Allah tauhkan hati